Halo, balik lagi sama gue Billy. Ya, jadi tas ini isinya hasil perjuangan gue. Seperti yang gue udah bilang di video sebelumnya, gue bakal beli barangnya. Ya, ini. Jadi Asus tuh ngadain acara. Ya, niatnya mungkin dia mau kayak perusahaan di luar-luar gitu kan. Suka ada tuh bikin line up buat ngantri produk launching. Nah, which is yang satu ini dibuat seperti itu juga. So, kemarin ini gue ngantri di Hotel Pullman. Dan itu ngantri gue datang itu sekitar jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam aja, karena kan dia kalau ngantri semakin cepat datangnya bisa dapat hadiah semakin bagus, semakin wah gitu. Sedangkan gue yang datang setengah 10 aja udah nggak dapat yang wah. Udah pas gue datang gue dapat nomor 35. Untungnya ada eliminasi segala dan alhasil gue naik ke nomor 22, ya lumayan lah ya, nggak menyedihkan banget. Nah, jadi semuanya dan apa yang gue dapat ada di dalam sini, walaupun kemarin cukup manusiawi sih. Kita sambil ngantri, tidak dibiarkan terlantar begitu aja, dapat makanan juga, bisa nonton juga, di setelin Netflix, walaupun ya kita tidurnya ngampar sih di bawah. Ya, tapi pengorbanan itu cukup memberikan hasil yang memuaskan juga, barang ini. Oke, so sekarang cukup ceritanya tentang kemarin gua ngantri yang hampir sekitar 20 jaman gitulah, dari 9.30 malam sampai jam 4 sore gua baru dapat nih barang. Kurang lebih jam 4 sore, jam setengah 5 ya, jam segituan lah. So, ini sesuai gambar yang kelihatan, ini ROG Ally. Jadi, hari ini kita bakalan unpacking dan unboxing apa aja yang gua dapat ya. So, yang pertama dari kemasan ini gue dapat flash drive. Sedih ya kayaknya kalau cuma dapat ini doang. Oke, flash drive. Lalu dikasih baju juga. Lumayan daripada lu manyun. Oke, berikutnya. Nah, jadi kemarin itu ada ekstra barang yang di luar barang yang dijanjikan. Barang hadiahnya itu ada ekstra. Jadi lumayan banget yang ngantri kemarin. Asus mengakui sepertinya mereka membuat kesalahan gimana, jadi diberikanlah ekstra hadiah buat kita-kita. Ada voucher MAP, gue dapat 200.000, tapi udah dikeluarin voucher MAP, disimpan ya, takut rusak. Nah, sama dapat barang ini nih, ROG Ally Travel Case. Nah, kebalikan ya. Nah. Oke, jadi barang ini sendiri tadinya cuman ada itu buat yang PO. Tapi untunglah, puji Tuhan, gue juga dapat ini lumayan, jadi nggak usah beli lagi karena lumayan juga harganya kalau harus beli. Dia di harga sekitar 500 ribuan, 500 ribu kembali cek. Buat tukang parkirnya nggak cukup kembalian. Anyway, nah ini nih, gue dapetnya ini hasil antrian nomor 22. Ada yang tertarik sama barangnya? Nggak gue pakai, DM ya. Tulis di komen bawah. Oke, jadi dapat ini. Katanya ini cocok kalau misalnya buat dipakai sama ROG Ally-nya. Ya salah satu peripheral yang mereka sarankan, dan kalian bakal lihat juga sih ini di websitenya kalau misalnya kalian buka-buka gitu. Anyway, ya ini terus ini. Nah, kita ke main eventnya sekarang. Nah, jeng-jeng. Nah, ini nih barangnya. So, oke, anyway, tasnya udah kosong, nggak ada apa-apa. Kita jadiin gimmick di sini. Nah, oke. Jadi kita bakalan unboxing. Biar kalian yang belum dapat unitnya atau mungkin tertarik untuk beli juga tahu ya apa isinya. Jadi boxnya penampakannya seperti ini. Ini tulisan ROG Ally. Di sini lambang ROG. Depan mah tadi udah lihat lah ya gambarnya, dan belakangnya biasa keterangan speknya. Jadi kita langsung aja buka, dapat apa aja di dalam sini. Nah, oke. Oh, lepas langsung ya. Ini unitnya. Nah, langsung ke main event ya.
Oke, ini sampingin dulu, kita lihat dulu ada apa aja di dalam boxnya. Ini mana semua. Oke, yang pertama langsung dikasih itu ini nih. Let me open dulu. Nah, ini tuh untuk standnya. Jadi langsung dikasih standnya kayak begini buat naruh si Ally-nya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi ini tujuannya kalau kalian buat main bareng, nonton, itu udah ada standnya. Atau kalau nanti next time kalian colok ini komputer juga ya nggak perlu ditidurin doang juga. Ini bisa langsung kebuka, jadi coolingnya bisa maksimal. Oke, so jadi fungsi barang ini nih. Yuk mari kita lanjut melihat ada apa aja di dalam boxnya ini. Nah, buat di dalam boxnya, oh ini lepas. Ini seharusnya, nah buku manual, buku petunjuk dan garansi sebagainya di sini. Dan di sini ada, nah ini dia chargernya. Ini charger berapa watt ya? 65 watt gua kalau nggak salah. Oke, charger udah di dalam boxnya, nggak ada apa-apa lagi. Kosong udah, ini nggak ada apa-apa kayaknya ya, udah nggak ada yang bisa dibuka. Tidak ada aksesoris ekstra apapun. Jadi kalau kalian mau aksesoris yang lain harus beli. So anyway, dusnya kita kesampingin. Nah, kita langsung ke main eventnya. Oh ya, sebentar, ini udah. Barangkali kalian mau lihat travel case-nya seperti apa. Travel case-nya itu seperti ini. Nah, next kita ke main eventnya. Oke, jualan ya. Oke, kita buka dulu plastiknya. Oke, jadi seperti ini penampakannya. So, untuk menebus dosa gue di video sebelumnya, video ini nggak cuma buat unboxing, gue sekalian jelasin sedikit-sedikit ya. Nanti penjelasannya akan dibagi-bagi ke dua video ini dan video berikutnya. Oke, di video ini sebagai awal-awalnya kita ngomongin dulu. Jadi yang satu ini gue beli memang yang prosesor Z1 Extreme, karena yang ada sekarang baru Z1 Extreme, yang Z1 nya belum masuk. Yang Z1 Extreme ya jelas namanya Extreme, lebih tinggi ya. Yang Z1 Extreme ini core-nya dia ada 8 dan 8 core 16 thread jadinya. So itu lebih powerful karena yang Z1 nya ada di 6 core 12 thread. Dia sama-sama menggunakan RDNA 3 dan dia prosesornya di Zen 4. Dan yang satu ini sendiri kalau dilihat dari ininya nih, tombol-tombol di sini, ini tuh tombolnya layoutnya mengikuti dari controllernya Xbox. Karena yang satu ini juga menggunakan OS-nya itu Windows. So ya menggunakan controller layout seperti Xbox supaya lebih familiar aja, lebih gampang lah. Dan tombolnya atas kan ada LR, ini tombol buttonnya, ada tombol-tombol ekstra, dan di belakang ada 2 tombol makro. Nah, anyway, yang lubang-lubangnya ini lubang ventilasi buat masuk udara karena kipasnya ada 2. Kipasnya ada 2 di sini sama di sini, dan pembuangannya ke atas ini nih. Kalian di atas ini, jadi kita langsung ngomongin. Nah, tombol-tombolnya yang ini tombol power. Tombol power di sini include buat fingerprint sensor juga. Ini ada indikator-indikator. Nah, yang ini itu tombol volume, udah jelas kelihatan. Ya, ini colokan XG Mobile. Nah, ini bisa dikonekin ke XG Mobile juga, jadi super powerful karena eksternal GPU. Tapi di colokan ini juga ada Type-C-nya. Memang Type-C yang langsung, jadi kalau XG Mobile pun colok ke dalam sini juga memang Type-C-nya. Ini one connector for all. Menurut gue seperti yang di video sebelumnya, lebih baik sebenarnya minimal punya 2 colokan lah, supaya lebih 2 Type-C kan lebih enak. Nah, terus yang ini untuk micro SD dan ini combo audio jack. Iya, soalnya kalau mau gaming mau gimana juga pakai headphone itu lebih enak juga sih. Ya bisa dikonekin pakai Bluetooth.
kalau kalian pakai TWS atau handsfree apa sih Bluetooth headset kayak gitu, semua bisa dikonekin sini. Cuman kalau namanya gamer ya, kalau memang perlunya pakai yang berkabel lebih latency rendah, lebih bagus, dia tetap ada sediain juga. Nah, berikutnya untuk yang satu ini kita juga bakal bicarain layarnya, which is di sini dia menggunakan layar 7 inch. 7 inch itu memang cukup besar dan enak juga lah buat dipakainya. Ya, which is yang gue ceritain, gue pakai smartphone foldable itu lebih enak karena layar lebih gede, buat pakai main itu lebih enak. So, ini 7 inch layarnya dan dia sudah 100% sRGB. Jadi kalau mau dipakai ngedit bisa. Ini kan Windows ya. Nanti pengetesan juga pastinya gue bakal ngetes buat ngedit video kayak gitu. Jadi memang di sini sudah mumpuni. Gue makanya menyebut ini adalah portable, lebih ke arah portable small apa sih, mini PC, portable mini PC. So yang ini udah 100% sRGB dan dia juga sudah 1080p dan 7 millisecond juga ininya apa, response time. Refresh rate-nya dia ada di 120 Hz. Jadi memang gamer banget lah udah di refresh rate segitu. Pastinya dengan 1080p juga bakalan imersif ya, enak. Tajam lagi gambarnya. Dan sesuai demo yang gue lihat, memang dipakai main game model kayak Final Fantasy 7 Remake pun dia lancar. Jadi ngomongin soal baterainya sedikit, dia di sini baterainya itu menggunakan 40 Wh. Ya lumayan lah, 40 Wh, nggak terlalu gede tapi cukup oke. Karena kalau misalnya kalian mau enjoying konten di sini, nonton atau browsing katanya bisa nyampe 10 jaman lah. Kalau nonton kayak gitu 6 jam lebih, which is masih oke juga kalau dipakai nonton Netflix dan sebagainya. Dan kalau misalnya dipakai main, nah itu sih yang agak sayangnya, dipakai main itu dia cuma tahan sekitar 2 jaman lah. Ya ini kan buat gaming konsol seharusnya kalau dibuat lebih tahan lama lagi itu lebih baik. Tapi memang bisa di-adjust kemampuannya. Kalau misalnya kalian memang mau mainnya lama pakai baterai kayak gitu, ya tinggal di situ settingannya diturunin dikit, nggak usah sampai yang wah banget settingannya, asal bisa main masih enak dilihat, settingan nggak terlalu tinggi, dia harusnya tahan lebih lama lagi dipakai main. So ya it's all good. Tapi memang kelemahannya jadi kalau karena colokan cuma satu dan XG Mobile kan relatif mahal, cukup buat yang sultan aja kali ya. Buat kita nabung dulu agak lama, 20 juta lebih cuy. Nah, jadi kalau misalnya karena colokan cuma satu, ini kan kita harus memilih nih antara nyolokin kalau perlu ngecas atau mau diproyeksikan ke TV pun bisa, ke monitor TV, monitor eksternal. Lebih enak sih mainnya kalau kita konekin ke monitor ya, ataupun buat kerja karena kan mini PC juga dikonekin ke monitor bakalan lebih enak. Nah, tapi efek sampingnya karena cuma satu colokannya harus beli dongle lah. Beli dongle jadi bisa colok ke monitor juga dan bisa sambil ngecas juga di dongle itu. Atau kalian mesti nunggu sebentar lagi, nanti barangnya bakal datang, itu si ROG bakal menjual ya. Kalian harus beli lagi itu buat kayak travel adaptornya yang sekaligus seperti USB hub juga. Jadi di situ ada Type C-nya yang buat masuk sini, ada Type A-nya yang buat konek-konek ke peripheral ataupun flash drive, dan ada HDMI-nya. So one connector, one charger sekaligus buat USB, buat apa ya namanya, hub lah, dongle. Oke, so buat yang video kali ini segitu aja. Kita nggak perlu terlalu detail dulu. At least ini buat unboxing dan sedikit spek luar, spek dalamnya. Oh ya, buat spek dalamnya sendiri dia menggunakan bawaannya di 512 GB, which is agak kurang. 1 tera bakalan lebih baik sebenarnya karena game sekarang gede-gede filenya, which is nanti kedepannya mungkin gua juga akan upgrade ke 1 tera. Ntar kalian juga akan lihat videonya lah kalau gua upgrade. Dan RAM-nya sendiri dia sudah menggunakan 16 GB onboard, jelas
Masa kayak begini lo ngarep mau dia upgrade itu bisa upgrade? Ya enggak lah ya. So, RAM-nya 16 GB dan itu udah dual channel. So, oke lah 16 GB juga sejauh ini laptop gue 16 GB dual channel aman kok. Masih lancar-lancar aja dipakai ngedit video dan ngedit gambar segala gitu. Walaupun bukan gambar yang seperti editor profesional, enggak lah. Yang abal-abal. Oke, jadi sekian dulu review bukan unboxing singkat dari gua buat ROG Ally yang satu ini. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong kasih like. Untuk dukungannya tolong di subscribe. Dan untuk saran dan komentar, boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gua Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.